Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Auladina dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai buku yang berjudul Kubik Leadership. Buku ini ditulis oleh Farid Poniman, Indrawan Nugroho, dan Jamil Az-Zaini. Buku Kubik Leadership ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka pada tahun 2014. Nah, teman-teman, apa sih itu kubik leadership? Pasti sebagian dari kalian belum tahu apa itu kubik leadership. Jadi, kata leadership itu kemampuan untuk memimpin diri kita sendiri, bukan memimpin orang lain. Sedangkan kata kubik yaitu memiliki 3 sumbu X, Y, dan Z. Ketiga sumbu ini mengacu 3 anatomi kepemimpinan diri yang harus kita pimpin dalam diri kita sendiri. Di antaranya yaitu keyakinan, aksi, dan pekerti. Di dalam buku ini juga terdapat peta kubik leadership, yaitu pimpin keyakinan. Pimpin keyakinan mempunyai 3 prinsip, yaitu prinsip manusia, alam, dan Tuhan. Yang kedua ada pimpin aksi. Pimpin aksi mempunyai 3 dimensi etos, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Pimpin pekerti mempunyai 3 jenis sikap dan perilaku. Yang pertama ada positif, produktif, dan kontributif. Apa sih yang kita lakukan supaya pekerjaan kita jadi lebih ringan? Kalian bisa berusaha, bekerja keras, bersyukur, bersabar. Nah, itu semua membuat pekerjaan kalian menjadi lebih ringan. Ada rumus kekekalan, usaha sama dengan hasil usaha sama dengan usaha. Jadi, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan dengan maksimal, kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan tidak maksimal atau bermalas-malasan, hasil usaha kita juga tidak akan maksimal. Jadi, usaha yang kita lakukan pasti sama dengan hasilnya nanti. Begitupun hasil usaha diperoleh dari usaha yang sebelumnya kita lakukan. Apa aja sih prinsip-prinsip manusia? Jadi, prinsip manusia terbagi menjadi 4, yaitu berilmu, bersyukur, bersabar, dan berusaha. Yang pertama ada berilmu. Berilmu itu terpenting. Kenapa sih kita harus berilmu? Karena berilmu adalah kewajiban setiap muslim. Karena dari ilmu pengetahuan memberikan kita wawasan dan pengetahuan tentang segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita atau yang ada di dunia ini. Sehingga kita tidak menilai keadaan dari luarnya saja. Yang kedua ada bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Karena manusia tidak pernah puas. Karena manusia tidak berhenti untuk terus berharap dan berharap. Contohnya, kayak tetangga kita mempunyai sepatu baru, pasti kita juga ingin mempunyai sepatu baru. Nah, bagaimana sih cara kita membeli sepatu baru itu? Sedangkan kita tidak punya rezeki lebih. Bagaimana ya? Nah, tidak perlu bingung mencari cara agar bisa membeli sepatu baru itu. Karena itu hanya membuat kita menjadi iri dan dengki. Lebih baik kita mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kita memiliki sepatu yang masih layak dipakai, yang masih berguna, kita harus bersyukur. Kenapa harus memaksakan untuk membeli yang baru? Niatnya untuk digunakan dengan baik atau untuk pamer saja. Yang ketiga, ada bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Karena setiap kehidupan pasti ada cobaan, mau itu berat ataupun ringan. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sebuah cobaan dengan kuat. Banyak di antara kita pasti ada yang ingin menyerah. Melakukan hal itu salah, ini salah, itu gagal, dan itu gagal. Dalam kondisi seperti itu, kita memerlukan motivasi dan kesabaran agar bisa menyelesaikan semua cobaan yang kita peroleh. Yang keempat, ada berusaha. Kenapa sih kita harus berusaha? Kita pasti mempunyai satu tujuan, bagaimana cara kita agar menyelesaikan tujuan kita itu dengan cara berusaha. Contoh, kalian ingin mendapatkan nilai bagus. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang bagus. Seperti itu. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Ada 3AS. 3AS itu apa sih? 3AS itu adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Di sini ada contoh neraca timbang. Yang pertama kalian bisa lihat ada beban A di sebelah kanan dan sebelah kiri tidak ada beban. Pasti neraca timbang ini tidak akan seimbang. Nah, apa yang kalian lakukan agar neraca timbang itu seimbang? Kalian harus menaruh beban yang sama di sebelah kiri yang dinamakan kerja keras. Jika kalian mengerjakan beban kerja A, kalian juga harus memiliki energi dengan beban yang sama.
Yang kedua, kalau beban sebelah kanan aku tambah menjadi beban B, pasti nggak seimbang lagi dong. Terus gimana sih cara kalian supaya neraca timbang itu bisa seimbang? Kalau kalian jawab menambah beban yang sama di sebelah kiri, berarti kalian masih mengacu pada kerja keras. Nah, sekarang bagaimana cara neraca timbang itu bisa seimbang tanpa kalian tambahkan beban yang sama di sebelah kiri? Jawabannya gampang, kalian tinggal menggeser titik tumpu sebelah kanan ke beban yang lebih berat agar neraca timbang itu seimbang. Itu yang dinamakan kerja cerdas. Hubungannya apa sih? Kalian bisa mengerjakan beban lebih berat tanpa harus menambah energi kalian. Yang terakhir, ada kerja ikhlas. Kalau aku tambah lagi di sebelah kanan beban C, gimana caranya supaya neraca timbang itu seimbang? Jawabannya adalah mengeluarkan segala energi negatif pada energi A dan memasukkan energi positif. Hubungannya apa sih? Kerja ikhlas itu kerja yang mengharapkan ridho, bukan mengharapkan upah, melainkan keikhlasan hati untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi kita harus menanamkan pikiran positif dan mengeluarkan yang negatif. Jadi, Kubik Leadership telah mengantarkan kita pada sebuah titik kemampuan. Dari titik itu, kita bisa mewujudkan cita-cita hidup kita. Selesaikan setiap masalah dari pangkalnya, dan tuntaskan hingga ke hilirnya. Atau dengan bahasa lain, gunakan ketiga anatomi kepemimpinan hidup manusia, yaitu awali dengan keyakinan, ditindaklanjuti dengan aksi, dan bukti dengan pekerti. Ketiga anatomi kepemimpinan hidup manusia tersebut dapat menstruktur ulang dengan baik semua pernik kehidupan dalam suatu tatanan yang mudah. Nah, begitulah resensi dari buku yang berjudul Kubik Leadership. Semoga penjelasan berikut memberikan manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua. Saya Fitri Auladina, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.